Halo Pak Dani, Halo, selamat sore Pak. sore, sore, apa kabar Pak? Kabarnya baik sekali. Ya, Ya, ya. pertama mungkin terima kasih udah bergabung dengan kita di sore hari ini, Pak Dani. Mungkin saya sedikit perkenalan untuk teman-teman yang join di sini juga. Jadi Pak Dani Baskara merupakan founder dari Texanium ya Pak ya. Iya benar. Ya, Maybe Pak Dani boleh sedikit introduction about what is Texanium probably. ya. Oke, selamat sore semuanya. Thank you ya Pak Peter ya atas waktunya. Ya, jadi Vexanium ini sebenarnya public blockchain ya. Jadi public blockchain itu artinya kita tuh menyediakan platform ya. Jadi protokol blockchain di mana semua bisnis ataupun startup-startup itu bisa mampu membuat aplikasi di atas teknologi blockchain. Jadi sebenarnya seperti itu ya. Jadi Vexanium ini sendiri juga permissionless Pak. Jadi semua orang itu bisa membuat aplikasi blockchain di atas Vexanium itu tanpa izin. Jadi semuanya bisa langsung buat aplikasi di atasnya. Jadi kalau dilihat apa sih sebenarnya Vexanium itu dari arti katanya sebenarnya apa sih, biasanya kan banyak yang nanya kan. Jadi Vexa tuh sebenarnya di awalnya tuh diawali dari apa namanya, fungsi dari uang. Fungsi dari uang itu kan ada tiga ya. Ya, jadi tiga fungsi uang. Pertama store of value P, yang kedua medium of exchange, ya, pertukaran EX, yang ketiga adalah unit of account. Jadi itu diawali dari fungsi uang. Tiga fungsi uang itu yang disebut dengan Vexa. Dan yang kedua, Anium itu identik dengan sifat blockchain yang abadi atau immutable. Jadi kurang lebih seperti itu awalnya nama Vexanium itu. Jadi kita sebenarnya sebuah protokol public blockchain yang dimiliki oleh semua orang sebenarnya. Jadi semua orang bisa membuat produk di atas Vexanium, bisa menjadi miner juga, bisa menjadi validator. Jadi semua orang memiliki hak yang sama untuk bisa berpartisipasi di Vexanium. Ya kurang lebih seperti itu. Hmm, hmm. Ya, sebenarnya saya sudah lama ya mendengar Project Vexanium, Pak. Karena Ya, I think more or less pada saat kita GIC mulai terbentuk pada saat itu juga saya rasa lebih kurang lah ya. Vexanium juga pada saat itu lagi building public chain kalau nggak salah. ya. Nah, pada awal-awal itu kalau saya tidak salah, Pak, mungkin kalau saya salah boleh dikoreksi. Tapi awal-awal itu pada saat itu setahu saya Vexanium itu adalah sebuah utility token ya yang bisa digunakan untuk pembayaran voucher atau yang seperti itu, Pak mungkin. Iya, jadi sebelum kita running public chain di tahun 2019, Pak. Jadi public chain kan di tahun 2019 ya, setahun yang lalu. Jadi sebelumnya di awal itu kita mulai untuk meng-guide user, Pak. Jadi dalam konteks meng-guide user, jadi pada waktu itu kalau bicara blockchain sekarang aja mungkin masih belum terlalu banyak orang tahu, apalagi 2 tahun yang lalu, Pak. Jadi 2 tahun yang lalu mungkin kita lebih banyak kepada mencari user. Jadi jadi kalau mereka itu uh, istilahnya mempunyai pada waktu itu mempunyai salah satu token tertentu, nah dia akan mendapatkan reward. Jadi diawali dari situ Pak. Jadi kita bisa mengumpulkan user lumayan banyak di situ pada waktu itu. Jadi ketika usernya sudah mulai lumayan banyak, baru kita mulai apa namanya, lebih fokus kepada public chain. Karena kita lihat di Indonesia memang kita butuh teknologi ini gitu. Jadi kita pada waktu itu belajar dengan beberapa orang dari luar, kita mempelajari teknologinya. Ya, jadi khususnya di China ya pada waktu itu. Jadi kita tim di Beijing ya. Jadi di Beijing tahun 2018 itu kita beberapa orang di situ, di termasuk saya. Jadi kita belajar. Jadi di tahun 2019 kita luncurin ini ya, luncurin karena kita lihat ada peluang sebenarnya di teknologi blockchain di Indonesia gitu Pak. Jadi kita fokus dari 2019 kita fokus untuk teknologi public chain. Jadi untuk yang voucher dan reward itu di 2018 di awal-awal untuk mendapatkan user pada waktu itu. Ya, seperti itu. Mm-mm. Lalu berarti apakah use case untuk voucher itu masih berlaku sampai sekarang, Pak? Sampai sekarang tidak Pak. Jadi setelah di tahun 2018 itu di awal 2019 kita sudah fokus di public chain gitu. Jadi Hmm. dari situ sudah fokus public chain, kita sudah nggak ada voucher lagi. Jadi user itu yang dulu dia ke arah ke beberapa model baru. Karena kalau di blockchain kan
kita ada sistem yang namanya staking ya. Jadi stakingnya tuh sekarang sudah otomatis. Jadi kalau zaman 2018 tuh staking tuh masih baru di Indonesia. Jadi apa sih sebenarnya kalau dibilang staking gitu? Jadi staking itu apa sih? Jadi mungkin dulu kita mesti infokan bahwa ini loh, staking tuh lu misalkan apa namanya simpan token ini, lu nanti didapatin voucher ini gitu. Jadi untuk memberikan konsep dasar staking mesti seperti itu Pak di tahun-tahun itu. Kalau dari tahun 2019 sudah lebih lebih paham orang-orang, apalagi sekarang ya kalau orang-orang kripto ya. Hmm, hmm, hmm. Ya, ini saya lihat sudah mulai banyak yang bergabung ya. Jadi maybe saya bahas sedikit tentang topik kita ya teman-teman yang sudah bergabung ya. Jadi hari ini kita akan bahas topik kita adalah blockchain technology for business. Obviously kita sudah ada kedatangan tamu narasumber dari seorang founder dari Vexanium, Pak Dani sendiri. Nah, jadi mungkin Pak Dani kita bahas dari yang paling basic dulu, Pak. Jadi kalau misalnya kita berbicara blockchain technology, saya rasakan kalau misalnya masyarakat kita di Indonesia ya, khususnya ya, maybe masih sedikit awam ya dibandingkan mungkin secara globally. Di sini kan masih orang agak kurang paham apa sih sebenarnya blockchain itu. Ada yang orang banyak yang tahu tentang Bitcoin, for example, tapi mereka nggak ngerti apa perbedaan Bitcoin dengan blockchain. Sebenarnya ini apa sih? Mungkin Pak Dani boleh sedikit kasih pencerahan nih, Pak. Iya, kalau sudah mengerti Bitcoin sebenarnya sudah hampir ya mengerti tahu dengan blockchain. Karena sebenarnya Bitcoin itu kan adalah use case pertama ya dari blockchain ya. Jadi Bitcoin itu kan sebenarnya termasuk public blockchain sebenarnya. Tapi memang blockchain itu tidak semua blockchain merupakan Bitcoin. Tapi Bitcoin itu adalah blockchain. Jadi kalau pengen tahu Bitcoin itu apa, jadi memang awalnya memang dari Bitcoin ya di tahun 2009 ya pada waktu itu. Tapi sebenarnya blockchain itu ada beberapa ini ya, maksudnya apa sih blockchain itu ada beberapa definisi. Ya, kalau kita bicara soal teknologi, definisi teknologinya lumayan ribet. Jadi definisi teknologi mungkin dia hanya kumpulan record yang disimpan di dalam blok yang saling terkoneksi dengan menggunakan cryptographic hash. Nah itu bahasa teknologinya Pak. Oh bingung nih. Jadi kalau dibicara soal itu tambah bingung. Jadi sebenarnya apa sih? Nah, kalau kita bicara lebih gampang, sebenarnya blockchain itu adalah tipe lain dari database. Nah, jadi sebenarnya kalau database itu awalnya dia disimpan oleh satu pihak. Nah, kalau blockchain itu disimpan oleh banyak pihak. Ya, jadi ada istilahnya validator atau kita bilangnya nodes atau orang bilangnya miner. Jadi komputer-komputer yang dibilang miner inilah yang mengcopy data. Jadi sebenarnya dia hanya sebuah database dengan tipe yang berbeda. Kalau kita bicara soal secara teori yang sangat mudah ya. Jadi kalau secara teknologi memang dia kumpulan record yang saling terkoneksi melalui cryptographic hash. Jadi ini tidak bisa dirubah. Jadi sebenarnya salah satu kehebatan dari blockchain adalah sebenarnya kenapa saya sangat tertarik ya dengan blockchain, karena kita lihat bahwa dan beberapa orang juga sudah mulai tertarik karena di blockchain itu kita bisa tahu bahwa blockchain itu adalah digadang-gadang ya, digadang-gadang ada teknologi inovasi selanjutnya setelah internet. Nah, kalau di internet itu kan sebenarnya kita tahu 20-30 tahun lalu tuh internet itu datang menghadirkan solusi untuk istilahnya menghubungkan jarak ya antara satu pihak lain. Jadi dia lebih kepada menghubungkan jarak ya. Nah, kalau blockchain itu dia datang untuk untuk mengatasi masalah soal trust gitu. Trust. Jadi bagaimana kita bisa saling percaya antara satu sama lain secara direct dengan adanya blockchain. Nah, makanya itu yang di awalnya datang diawali oleh Bitcoin, bagaimana si A sama si B bisa saling mentransfer value. Jadi mentransfer uang secara peer to peer. Nah, jadi sebenarnya konsepnya seperti itu. Jadi dari konsep itu yang dibawa revolusi dari blockchain. Jadi sebenarnya blockchain itu bisa merevolusi masalah trust, Pak. Karena trust itu sebenarnya masalah yang biasa, cuman itu di bisnis itu utama kan trust. Kalau sudah I trust you, you trust me, jadi kita bisnisnya bisa bagus. Jadi ini yang sebenarnya di-solve dari blockchain. Gitu, Pak. Ya, saya setuju banget sih, saya setuju banget. Jadi mungkin juga itu yang sebenarnya saat sekarang ini kan kalau kita lihat kondisi moneter ataupun kondisi ekonomi dunia saat sekarang ini kan justru semakin tercermin kebutuhan atau ke functionality dari blockchain itu sendiri, Pak. Karena contoh seperti sistem moneter itu kan jadi kalau sekarang sistem moneter yang ada di dunia ini kan semua tersentralisasi.
Artinya Ya, ya, tercentralized di satu maybe central bank. Setelah perusahaan ataupun apapun itu, semua juga seperti itu. Nah, apa ya. kelebihan blockchain? Maybe salah satunya adalah itu desentralisasi, Pak ya. Iya, desentralisasi. Jadi blockchain itu sebenarnya dia elemennya banyak ya. Yang pertama sebenarnya kita lihat selain desentralisasi, yang kedua adalah transparansi, Pak. Ya, Ya, jadi yang transparansi, lalu yang ketiga, pertama desentralisasi, yang kedua transparansi, yang ketiga itu immutable, itu tidak bisa diganti, maksudnya tidak bisa diganti kalau datanya sudah ditemper di blockchain, ya ya udah datanya itu mau sampai ya, kapan aja itu bisa seperti itu. Jadi sebenarnya keabadian ini sebenarnya yang membuat blockchain itu unik karena dia tidak bisa dirubah. Ini yang tidak bisa terjadi di model bisnis lain di internet ya. Jadi internet itu kadang datanya ini tiba-tiba saya jadi admin, angka dari bisa 5 saya diubah. ganti jadi 4. Ya, jadi sebenarnya itu kan bisa Ya, dirubah. Nah, kalau di blockchain itu tidak bisa. Jadi sebenarnya hal ini yang membuat blockchain itu luar biasa. Dan yang keempat itu mm, adalah ada smart contract, Pak. Jadi dia bisa mengotomatisasi berbagai jenis bisnis. Jadi misalkan bisnis mhm. A yang maksudnya dia perlu ini, nah dengan smart contract itu dia bisa bisa otomatis tuh jalannya. Jadi sebenarnya banyak sekali dan yang kelebihannya, yang kelima itu kelebihan yang blockchain itu adalah kelebihan yang namanya sisi konsensus, Pak. Jadi sebuah hal Hmm. di mana kita bisa saling membuat sebuah keputusan itu ada di blockchain. Jadi ini sebenarnya kelebihannya dari blockchain. Jadi banyak sekali elemen-elemen yang ada di blockchain dan mungkin orang masih belum tahu. Jadi kita fokusnya kita mesti banyak edukasi saat ini supaya orang lebih mengetahui keunggulan dari blockchain ini. Ya. Ya, saya setuju banget Pak, karena di tahun 2018, tahun 2019, kebetulan saya sendiri kan juga banyak traveling ke Singapura, ya. Pada saat kita mulai meng-create bisnis modelnya GIC, tentunya kita juga menggunakan blockchain ya. Nah, pada saat itu saya banyak sekali menghadiri seminar-seminar tentang blockchain, Pak. Jadi di dalam seminar itu memang banyak sekali bagaimana mereka mengaplikasikan atau mengimplementasikan teknologi blockchain ini untuk mengubah bisnis model yang konvensional ke satu bisnis model yang baru. Hmm. Nah, jadi itu lebih ke implementasi ya. Nah, mungkin yang pada saat itu kan kalau di Indonesia itu belum, maksudnya pengusaha-pengusaha atau entrepreneur itu masih sedikit ya yang berpikir untuk melakukan hal itu. Nah, mungkin saat sekarang ini, khususnya Pak ya, dengan adanya pandemi apalagi ya, kan sekarang dunia serba digital jadinya. Serba digital, kemudian kan orang pasti memilih, pasti berusaha untuk memilih apa, gimana sih caranya saya mengubah bisnis model saya jadi digital, kemudian pasti mencari teknologi yang unik tentunya seperti blockchain. Cuma maybe kan ada sedikit kesulitan gitu loh dalam mengimplementasikan teknologi blockchain ini untuk mengubah bisnis model mereka. Apalagi saat sekarang ini saya yakin Pak kalau di bidang finance ya, ini kan lagi hype-hype-nya ya yang namanya DeFi gitu. Hmm. Ya. Nah, kemudian saya tadi ada baca-baca juga sedikit tentang Vexanium. Di dalam itu ada sedikit disebutkan tentang protokol DeFi juga Pak yang bisa kita bangun di public chain-nya Vexanium. Iya, bisa Pak. Jadi kalau Vexanium kan sebenarnya kita bisa bangun decentralized aplikasi, bisa bangun DeFi itu bisa. Di Vexanium memang keunggulannya adalah kita blockchain generasi terbaru ya. Jadi DeFi-nya bisa dibangun dengan mudah sebenarnya. Kalau untuk membangun sih sebenarnya mudah Pak di Vexanium. Karena smart contract-nya apa itu sudah model generasi terbaru. Jadi kalau dipelajarin itu sebenarnya nggak terlalu susah sebenarnya kalau mau dipelajarin. Jadi sebenarnya kalau mau dipelajarin itu nggak terlalu susah dibandingkan yang lain sebenarnya kalau dari sisi Vexanium ya. Jadi karena kita menggunakan teknologi yang terbaru sebenarnya Pak. Itu. Ya. Hmm. Ya, sebenarnya talking about DeFi ya, kita JIC juga sebenarnya masuk ke kategori DeFi sih. Jadi memang saya ada sedikit explore juga tentang DeFi. Jadi sekarang Pak Dani sendiri menyebutkan DeFi itu possible di Vexanium. Maybe kita boleh nih nanti ngobrol-ngobrol lagi Pak tentang ini, DeFi ini. Ya, boleh Pak. Boleh sekali Pak. Ya. Ya. Iya. Oke. Eh, Mungkin secara general nih Pak, kalau kita bicara teknologi blockchain, uh, tadi kan kita banyak bahas tentang keunggulan ya dan keunikan dari teknologi blockchain ini sendiri. Nah, kalau kita berbicara pro dan kontra, kontranya sendiri apa nih Pak kalau kalau teknologi blockchain ini?
Jadi pro dan kontra ya. Kalau kita bicara kontra sebenarnya di blockchain itu adalah blockchain itu kalau bisa dibilang itu dia sangat destruktif, Pak. Jadi destruktif itu artinya dia itu bisa mengganti banyak proses bisnis sebenarnya. Jadi dia sangat disruptif. Jadi karena disruptif itu artinya dia mengganti banyak hal sebenarnya kalau memang mau diterapin ya. Jadi prosesnya tuh banyak sekali yang diganti. Jadi ini kontranya dari blockchain. Nah, karena dia sangat disruptif, jadi memang saat ini belum semua kekuatan blockchain tuh masuk ke dalam bisnis, Pak. Jadi keunggulan-keunggulan yang hebat dari blockchain ini belum semua orang mau terima. Ah, Jadi blockchain itu sebenarnya disruptif, kontranya dia bisa banyak mengganti beberapa hal ya. Yang pertama itu uang, Pak. Jadi blockchain itu Bapak tahu kan mengganti money. Jadi bagaimana blockchain itu bisa merubah uang yang sebelumnya yang dari cetakan yang orang fiat. maksudnya dari central Ya. bank cetak sehingga yang sekarang berubah. Nah, makanya sekarang banyak sekali beberapa negara itu mencoba apa namanya mengeluarkan digital currency. Ya, jadi di China sendiri sudah mulai dites ya. Jadi salah satu e-commerce sudah pakai JD.com itu sudah ngetes digital currency-nya China. Lalu di beberapa negara Amerika sudah sih karena dia bisa merubah yang namanya uang, Pak. Kalau sudah uang Hmm. diganti, semuanya ganti. Jadi sebenarnya kan karena kan sekarang kalau bilang kontra apakah kontra ya belum karena memang the key-nya belum diganti nih uangnya. Tapi kalau uang sudah digital currency, everything will be on chain. Nah ini ketika ini sudah masuk, wah, jadi semua bisnis itu butuh blockchain sebenarnya, tapi sekarang belum. Ya karena ini butuh waktu. Dan yang kedua dia juga kontranya dia mengganti database, Pak. Jadi kalau di bisnis biasa kan sekarang orang tuh baru mulai ya, baru mulai ke digital. Jadi dulunya dicatat biasa, sekarang udah pakai database. Jadi orang Hmm. sudah biasa lah memakai database. Jadi bisnis to go to digital. Nah, jadi kalau pakai blockchain itu yang biasa pakai database yang model standar itu tiba-tiba ganti model tipe database. Ini kontra juga. Kenapa saya harus ganti? Saya aja baru masuk ke dunia digital kok sekarang masuk lagi ke model database baru. Ini juga kontra. Dan yang kontranya lagi juga ada di sisi uh, organisasi. Jadi kalau di blockchain tuh organisasinya sedikit berubah karena dia ada yang namanya konsensus. Jadi ada beberapa orang tuh contoh nih kalau di DeFi ya Pak ya. Jadi kalau di dunia finance ya, kalau di dunia finance biasa kita kan ada misalkan ada orang pinjam sesuatu, lalu ada bunganya nih. Nah, bunga pinjaman itu biasanya ditentukan oleh uh, central entity Central ya, yang bank. punya kuasa. Yes. Ya, Hmm. tapi kalau di blockchain dengan DeFi ini beda. Yang punya apa namanya kuasa untuk menentukan bunga itu adalah usernya sendiri. Jadi Ya. ini juga sangat disruptif sebenarnya. Jadi kalau Sesuai dibilang dengan kontra memang konsensus ya, Pak ya. iya, jadi kalau bisa dibilang Ah, kontranya blockchain memang banyak karena dia banyak sangat disruptif merubah banyak elemen. Seperti tadi saya bilang. Jadi elemen uang dirubah, elemen trust juga dirubah. Jadi trust itu dirubah, yang ketiga elemen database-nya dirubah, yang keempat identity dirubah, yang kelima organisasi. Jadi sebenarnya kalau mau benar-benar di blockchain ya memang harus beberapa perubahan-perubahan itu harus diterima sebenarnya. Jadi memang itu kontranya. Dan satu lagi adalah sisi regulasi ya, karena kan blockchain kan saat ini secara teknologi memang dia nggak ada masalah. Kalau karena blockchain itu hanya sebuah teknologi, tapi kan di beberapa orang menganggap bahwa blockchain itu sangat dekat dengan cryptocurrency. Dan ini jadi kan di sini adalah sebuah kontra juga karena cara pandang orang beberapa sekarang masih kalau blockchain ini Bitcoin aja gitu. Jadi ini yang mesti pelan-pelan di ini. Padahal sebenarnya blockchain itu sebuah teknologi baru sebenarnya. Jadi startup semua hmm. perusahaan teknologi itu bisa pakai blockchain. Jadi seperti itu. Ya. Kalau bicara Hmm. kontranya, Pak. Hmm. Ya, saya setuju, Pak. Tadi Bapak mengatakan kita menggunakan teknologi blockchain itu yang pertama use case kita adalah maybe kita menggantikan sistem payment system kita ya. Mungkin yang dari dulu Ya, fiat currency, dia jadi digital currency. ya, Nah, membahas tentang digital currency nih, Pak. Sebenarnya contoh di Indonesia sendiri, Pak ya. Di Indonesia sendiri kan kita tahu banyak juga yang namanya e-money company, ya, ada yang hal-hal seperti itu. Nah, mereka ini kan sebenarnya tidak menggunakan teknologi blockchain, Pak. ya, Tapi mereka juga sudah menciptakan yang namanya digital money ya. Contoh ya, seperti ya OVO dan yang lain-lain ya. Jadi orang sudah melalui digital kemudian bisa melakukan pembayaran dan hal-hal lainnya gitu loh. Nah, kemudian
Eh, apa perbedaannya, Pak? Kalau kita menggunakan yang contoh seperti e-money dengan maybe yang digital currency yang sudah diciptakan oleh negara-negara saat sekarang ini yang kita tahu seperti China, ya seperti banyak negara lain kan sedang explore ya, gimana mereka menciptakan digital currency. Ya, jadi perbedaannya adalah di ini Pak, di traceability sama transparansi ya. Jadi kalau misalkan di China kan kita tahu bahwa dia sudah melalui masa e-money itu 3-5 tahun yang lalu ya. WeChat, Sudah Google lama Pay, ya, ya udah lama ya. WeChat Pay, Alipay dan bahkan ya kita kalau bayar tuh semua sampai di pinggir jalan tuh sudah lama lah. Jadi tapi ini Hmm. yang terjadi Pak. Jadi kalau e-money ini kan akhirnya uang ini banyak beredar di beberapa korporasi sendiri. Dan Iya. jadi seperti itu dan peredaran uangnya tuh juga nggak ada yang tahu Pak berapa banyak uang yang beredar sebenarnya di situ. Inflasi dan Hmm. kawan-kawan tuh nggak ada yang tahu. Jadi kan itu hanya sebuah angka yang ada di database perusahaan itu kan sebenarnya. Nah kalau Hmm. misalkan dengan blockchain itu perbedaannya adalah semua masyarakat tuh bisa mampu melihat oh ini loh ada segini loh uang yang beredar loh. Jadi segini loh. Jadi peredarannya segini loh. Cetak hari ini segini loh. Jadi lebih transparan dan traceability. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa tahu itu siapa yang membelanjakan karena kan di blockchain hanya sebuah Ya. hash saja jadi angka-angka tapi Ya. minimal itu ada transparansi dan ini yang membuat banyak negara itu mengeksplor ini karena dengan adanya ini jadi uang itu bisa bisa lebih gampang lah untuk trace gitu jadi sebenarnya seperti itu secara pembayaran sama Pak mirip jadi Hmm. secara Hmm. pembayaran mirip kita transfer ke B itu dengan menggunakan QR code apa sama cuman bedanya kalau di e-money itu kan kita sebenarnya uang itu tidak berpindah sebenarnya hanya hanya di data di perusahaan itu sebenarnya itu tidak ada Ya. perpindahan uang jadi kalau dengan digital currency benar-benar uangnya berpindah dari A ke B jadi benar-benar perbedaannya seperti itu jadi dengan digital currency juga kelebihannya adalah dia bisa mengganti uang cash Pak jadi uang cash itu kan biaya cetaknya mahal kan jadi dengan digital currency dia bisa mengganti uang cash uang koin-koin biasa juga yang receh-receh jadi itu kelebihannya seperti itu jadi ini yang membuat Hmm. banyak negara mulai eksplor jadi kurang lebih dalam beberapa tahun mendatang ini jadi sebuah tren baru sih Pak setelah e-money jadi setelah e-money masuk ke arah digital currency di pembayarannya seperti itu dan ini semua dipegang oleh negara sebenarnya dan kita sebagai Hmm. ini kan tinggal apa namanya kita sebagai businessman atau ini kan pengelola bisnis kan tinggal mengembed ya dengan teknologi itu. Gitu. Ya. Ya, ya, ya. Saya setuju sih Pak. Yang itu yang paling jelas yang kita bisa lihat perbedaannya adalah di transparansi ya, mungkin ya, di traceability yang seperti yang Pak Dani Ya. sebutkan. Nah, hal ini juga seringkali Pak, saya rasa kalau yang sudah sudah lama di cryptocurrency pasti tahu ya, ada sedikit pro dan kontra mengenai traceability ini. Kadangkala government itu bisa merasa ada pro dan kontra ini kan dikarenakan ada faktor-faktor di mana orang tertentu nih bisa mentransfer ke tempat lain tanpa bisa di trace dan sebagainya ya. Kadang itu sebuah keunggulan yang memang juga bisa jadi bumerang kadangkala. Ya. Uh, Iya. kemudian kemudian secara regulasi juga di Indonesia kalau tidak salah dari BI kan sudah mengeluarkan regulasi juga kalau cryptocurrency itu tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran, Pak. Menurut Bapak gimana? Iya memang itu kan masalah waktu ya kalau menurut saya. Memang cryptocurrency saat ini memang tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran karena memang memang alat pembayarannya itu sebenarnya di Indonesia kan memang rupiah. Tapi bagaimana kalau rupiahnya itu di blockchain kan Pak? Sebenarnya kan yang dibayar itu tetap sama aja sih rupiah. Jadi nggak ada perbedaan sebenarnya. Kalau misalkan dia keluarin bank sentral, dia tetap sama dia Hmm. keluarin rupiah. Hanya mungkin mediumnya Digitalisasi. ya digitalisasi di blockchain. Walaupun sebenarnya itu Hmm. kan mirip seperti cryptocurrency, tapi itu sebenarnya rupiah juga. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Jadi hanya perbedaannya yang biasanya dicatat di database biasa, yang sekarang dicatat di blockchain. Jadi sebenarnya ya kalau misalkan kita bicara kripto mungkin pada saat itu karena itu udah lama banget ya, lima tahun yang lalu kalau nggak salah itu kan mungkin uh, pada waktu itu anggapannya Bitcoin ya. Mungkin ya wajar karena Bitcoin harganya fluktuatif Pak. Jadi hari Hmm. ini saya transfer Bapak harganya 157 atau 158, tiba-tiba Bapak ambil, besok tiba-tiba naik jadi 160 ataupun turun. Jadi itu kan ada resiko. Jadi memang kurang cocok buat sebagai payment. Tapi bagaimana kalau yang Hmm. dipakai payment itu rupiah, Pak? Tapi tercatat di blockchain itu kan dua hal yang berbeda sebenarnya. Ya, Ya, gitu. ya. Ya.
Jadi Ya, makanya saya setuju sih Pak. Itu satu ide yang sangat sangat bagus sekali sih. Ya, kemudian saya rasa memang kedepannya kita nggak bisa. I think it's inevitable ya. Karena kalau memang kita melihat dari semua negara-negara besar juga pada saat sekarang ini ya, sudah benar-benar mengeksplor ini keunggulan dari teknologi blockchain ini. Kemudian mereka juga mau mengganti payment sistemnya mereka. Saya rasa I think it's about time juga uh, dalam hal adoption ya, adoption maybe. Nah, secara implementasi bisnis nih Pak dengan blockchain, menurut Bapak challenge terbesarnya saat sekarang ini di Indonesia ini seperti apa Pak? Kalau contoh untuk enterprise atau perusahaan-perusahaan yang mau mengimplementasi teknologi blockchain nih Pak, challenge terbesarnya ini apa Pak? challenge ini kalau di Indonesia challenge terbesarnya masih tetap sama Pak, ada di edukasi. Ya. Jadi karena sekarang di Indonesia jujur masih belum banyak orang yang mengetahui keunggulan dari sisi blockchain. Even blockchain apa itu pun juga masih banyak yang belum tahu. Jadi sebenarnya kendalanya ada di edukasi. Tapi kalau di enterprise, kalau kita lihat di beberapa ini ya, di beberapa dunia industri ya, khususnya di luar sana itu banyak sekali sudah menggunakan blockchain. Apalagi tahun 2020 ini sebenarnya tahun yang awal ya, tahun awal itu di mana blockchain itu use case-nya mulai banyak dipakai di enterprise. Jadi contohnya kalau di beberapa negara tuh di luar ya, jadi blockchain itu bagus untuk supply chain. Jadi pelacakan food Pak. Jadi misalkan nih uh, kita mau makan ikan nih, ikan yang seger, ya, ikan yang seger. Jadi ikan yang seger tuh bisa dilacak nih dari sisi dengan menggunakan blockchain. Kalau di luar tuh sudah mulai. Jadi kan Hmm. kita nggak tahu nih ikannya nih datang dari mana nih. Ini ikan. Tapi kalau di blockchain kan semuanya traceability dia. Jadi dia orang scan tuh nih hari ini segini 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 orang bisa lacak. Jadi sebenarnya itu udah mulai ada. Yang kedua juga sangat bagus untuk namanya ekosistem ekspor impor Pak di trade finance. Nah itu beberapa negara sudah pakai, khususnya China, Hong Kong sudah pakai itu. Jadi proses financing itu bisa lebih lebih mudah kalau dengan menggunakan blockchain. Jadi kalau saat ini memang masih dalam tahap enterprise kalau blockchain ya. Kalau sampai UKM saat ini belum. Jadi UKM kan pun baru masuk ke digital Pak. Jadi kalau langsung rubah ke blockchain bingung. Jadi kalau sekarang masih tahap enterprise. Jadi 2020 ini baru mulai ya dalam tahap enterprise kalau saya lihat ya. Jadi beberapa negara sudah mulai coba. Di Indonesia juga sudah mulai coba sebenarnya. Jadi ada yang beberapa enterprise sudah mulai explore teknologi dari Vexanium untuk di bisnis mereka. Jadi sebenarnya sekarang kalau 2020 ini baru mulai, tapi memang perjalanannya cukup panjang Pak, karena mesti edukasi dari awal ya, keunggulan apa itu blockchain, keunggulannya, kenapa saya Ya, mesti pakai teknologi blockchain gitu. Jadi sebenarnya edukasi penting. Jadi kita saat ini fokusnya masih di edukasi. Begitu. ya, ya, ya. Setuju sih Pak, karena saya rasa di setiap inovasi baru atau sesuatu hal yang baru, memang challenge terbesar di awal-awal itu adalah education ya. Karena hal yang sama juga kita Ya, lakukan di GIC. Jadi kita juga memperkenalkan satu bisnis model baru di bidang forex trading, ya kita menggunakan teknologi blockchain. Kemudian otomatis pasti tercipta satu bisnis model yang baru Pak ya. Memang di awal-awal sama, yang kita lalui juga kita pada saat itu ya kita memperkenalkan apa itu blockchain, kemudian sebenarnya keunggulannya apa kalau kita menggunakan blockchain dan sebagainya gitu lah. Tapi lambat laun memang kita sudah mulai melihat user adoption yang udah mulai tumbuh juga sepertinya. Apalagi di masa-masa pandemik ini kita juga melihat ya banyak pertumbuhan karena orang kan sudah mulai aware kalau dunia maybe kan kedepannya bakal masuk ke dunia digital saat sekarang ini. ya. Jadi kan blockchain merupakan salah satu dalam kategori digital itu ya. Dan memang seperti yang Bapak bilang itu digadang-gadang sebagai the future innovation ya, kalau kita tahu. Nah, kalau implementasinya sendiri Pak sekarang maybe di Indonesia sendiri yang Bapak sudah perhatikan atau mungkin yang di public chain-nya Vexanium sendiri apakah sudah banyak Pak? Kalau implementasi sebenarnya sudah banyak Pak kalau yang berhubungan dengan kripto ya. Jadi kalau berhubungan dengan kripto tuh lumayan banyak kalau di Vexanium. Tapi kalau yang untuk use case di non kripto itu memang masih kita cari beberapa ya. Jadi yang sudah ada tuh, yang sudah jalan tuh adalah di bagian apa namanya kita bicara soal digital identity dan sertifikasi Pak. Jadi kalau di Vexanium tuh sertifikasi itu lumayan ini ya, karena kita tahu sertifikat tuh kadang banyak yang palsu, banyak yang gimana caranya kita tuh
mendetek sertifikat yang asli apa enggak, jadi perubahannya gimana. Nah, salah satu di Vexanium itu ada yang namanya produk yang namanya Trusty, Pak. Jadi itu bisa untuk sertifikasi. Jadi bisa mengupload, kita bisa mengupload sebuah ijazah, sertifikat itu semua di blockchain. Jadi tidak bisa diganti. Jadi kelebihannya seperti itu. Dan yang kedua juga di Vexanium juga di kelebihannya adalah dengan menggunakan produk Trusty itu kita bisa tanda tangan digital, Pak. Jadi kelebihannya adalah apalagi di masa pandemi itu kadang kita ada beberapa perjanjian yang kita tidak bisa ketemu ya. Jadi saya sama Bapak kan tidak bisa ketemu. Jadi kita pakai digital digital signature. Jadi tanda tangan yang disimpan di blockchain. Jadi contoh nih saya sama Bapak mau istilahnya sewa rumah atau bikin apa gitu. Jadi sewa rumah. Jadi saya perlu tanda tangan, Bapak perlu tanda tangan. Jadi kalau dengan blockchain kan tanda tangannya disimpan abadi itu. Jadi itu ini sekarang yang lumayan ada, Pak. Jadi kegunaannya itu juga kalau saya lihat di Trusty itu dia banyak dipakai selain Indonesia dia dari luar negeri juga ada. Itu ada beberapa user dari Spain ya sama dari US itu sudah pakai, Pak. Jadi pakai si Trusty itu. Jadi dia pakai untuk bikin tanda tangan dua belah pihak. Kadang kan sekarang kan kalau orang tanda tangan digital juga kan bingung kan. Itu bisa diedit seenaknya. Kalau pakai blockchain kan enggak. Bapak sign, saya juga sign, ini loh ada buktinya di blockchain tidak bisa dirubah. Jadi itu salah satu yang sudah ada. Dan yang kedua juga ya lumayan, Pak. Jadi baru mulai ada ya dan beberapa juga beberapa company enterprise itu lagi coba yang seperti tadi saya bilang use case untuk traceability gimana dia bisa melacak pergerakan dari produknya dari hulu ke hilir. Jadi itu sebenarnya bisa kalau pakai blockchain ya. Tapi kalau use case di crypto lumayan banyak, Pak. Jadi karena tapi kan kalau di use case untuk dunia non crypto memang ini masih berjalan. Jadi memang kita butuh waktu ya. Ya, ya, saya setuju sih Pak. Sebenarnya kalau secara simple bisa kita simpulkan ya. Sebenarnya semua hal yang sudah dilakukan secara konvensional saat sekarang ini mungkin secara database dan sebagainya yang masih tersentralisasi, kalau kita menggunakan teknologi blockchain itu otomatis itu jadi ya yang tadi lebih transparan, ya kan, lebih traceable, kemudian juga apa semua teknologi itu sebenarnya kita cuma mengganti teknologi yang ada dengan teknologi blockchain karena kita mau mengambil keunggulannya ya kan. Iya. Nah, tadi kita berbicara tentang saya sedikit mau bahas tentang public chain-nya Vexanium nih Pak. Nah, Iya. untuk enterprise ini kan saat sekarang ini maybe kan mereka di saat mau go blockchain ini kan mereka pasti explore teknologi-teknologi public chain yang saat sekarang ini kan banyak juga ya. Seperti maybe Ethereum juga salah satunya dan sebagainya. Nah, apa perbedaan antara mungkin public chain-nya Vexanium dengan public chain-nya yang lain, Pak? Iya, jadi kalau di Vexanium itu memang secara ini Pak, secara core ya. Jadi perbedaannya dengan kalau menggunakan model kayak Ethereum itu adalah Ethereum itu secara core-nya itu dia adalah transaction model. Jadi setiap transaction model itu artinya seperti ini. Jadi setiap record yang ditulis itu ada biaya. Jadi ada menggunakan token dari Gas. blockchain itu. Ya, Ya. jadi itu sebenarnya bisnis model dari Ethereum, jadi transaction model. Jadi, nah kalau di Vexanium itu perbedaannya adalah nggak, jadi semua action yang dilakukan di blockchain, penulisan data itu gratis, nggak bayar. Tapi itu ya sistemnya adalah resource model, seperti Bapak hosting ya. Jadi Bapak tidak seberapa banyak Bapak pakai itu tidak perlu bayar, tapi Bapak mesti bayar bulanan kayak Bapak hosting juga ya, seperti itu. Jadi setiap bulan Bapak mesti bayar. Jadi Bapak mau nulis 1 juta kali itu nggak ada masalah sebenarnya. Jadi Bapak bulannya segitu. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau dengan menggunakan blockchain yang arsitekturnya mirip seperti Ethereum, itu bagus kalau Bapak use case-nya finance. Jadi misalkan setiap transaksi ada biayanya segini, segini, segini. Tapi kalau misalkan pakai beberapa use case yang butuh banyak nih, Bapak, misalkan penulisan setiap detik Bapak tulis, nah itu lebih cocok menggunakan yang model kayak Vexanium. Karena kan yang penting adalah penggunaannya ya. Jadi kalau di Ethereum mungkin beberapa use case dia bagus. Untuk DeFi itu bagus sekali. Tapi kalau di Vexanium contoh nih Bapak mau bikin project misalkan untuk pencatatan data. Kan nggak mungkin dong setiap data yang dicatat Bapak bayar Rp10.000 itu kan mahal sekali Pak. Tapi kalau di Vexanium kan ya sama kayak Bapak bayar hosting jadi sesuai dengan kuota space-nya. Jadi perbedaannya kayak gitu. Iya, iya. Memang belakangan kan juga banyak beredar berita ya, semenjak adanya DeFi,
ada yang mengatakan apa pembayaran untuk gas via Ethereum itu kan kemarin itu kalau nggak salah saya baca sampai melambung tinggi banget ya. Mungkin itu yang Ya, itu ya perbedaannya ya dengan karena chain-nya di sana itu ada transaction modelnya sehingga ya yang terjadi adalah itu. Kadang-kala kita bisa membayar fee yang sangat besar ya. iya. Nah, kelebihan kalau kita bicara saya juga termasuk orang yang sebenarnya di blockchain tuh agnostik, Pak. Jadi agnostik tuh artinya semua teknologi saya juga explore. Jadi kalau kita lihat Ethereum memang bagusnya adalah likuiditas. Jadi secara likuiditas itu bagus sekali, pemakainya sudah cukup banyak. Jadi orang memakai Ethereum menulis ya karena memang dia percaya dengan adanya likuiditas itu. Jadi cocok untuk beberapa use case. Tapi kalau menggunakan untuk data-data yang banyak itu kurang cocok, Pak. Jadi kalau misalkan anggaplah ya, misalkan saya bapak sama saya mau anggaplah mau belanja gitu. Jadi beli satu namanya bakso lah. Jadi bakso itu harganya 15.000, Pak. Jadi harga bakso itu 15.000. Terus saya kirim nih berupa satu token ke bapak. Jadi saya bayar gas fee itu sekitar 200.000 kan aneh, Pak. Jadi kayak misalkan bakso yang harga 15.000 tapi biaya transaksi 200.000. Jadi kan itu aneh. Jadi sebenarnya tapi Hmm. kalau di beberapa use case itu bagus, Pak, kalau di DeFi. Jadi karena Bapak memproses transaksi yang besar. Jadi kalau proses transaksi yang misalkan sekali proses itu 10 juta yang nggak ada masalah kalau Bapak bayar 200.000. Jadi kalau untuk transaksi yang kecil-kecil itu kurang kurang cocok gitu. Jadi sebenarnya masalah masalah use case ya cocoknya ada di mana kalau menurut saya. Ya, begitu. Jadi setuju. Berarti ya memang uh, dalam hal membangun sebuah ekosistem ataupun sebuah use case ya memang kita harus memperhatikan juga teknologi apa yang kita gunakan Pak ya karena itu sangat Ya. mempengaruhi bisnis model kita ke depannya gitu. Nah, kalau misalnya menurut Bapak nih, menurut Bapak sekarang kan yang namanya digitalisasi kan sedang digaung-gaungkan ya Pak ya di mana-mana di Indonesia juga seperti itu ya. Nah, Ya. untuk masalah user adoption sendiri nih Pak, di Indonesia menurut Bapak kita kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mungkin masyarakat-masyarakat kita ini lebih adopt teknologi blockchain lagi atau minimal mengerti gitu loh. Kalau kita lihat secara global ya Pak ya, jadi secara global pun itu blockchain, ya kita bicara cryptocurrency ya, secara global itu kripto tuh saat ini usernya di dunia itu baru 100 juta something. Ini sama seperti user internet di tahun 2000, Pak. Jadi sama seperti user Mm, internet di 20 tahun yang mm, lalu. Jadi sebetulnya masih sangat kecil sekali. Jadi kemarin juga mm, kemarin juga ada salah satu survei, Pak. Salah satu survei yang cukup lucu nih. Jadi survei ini ada di Twitter lumayan ramai yang voting ada sekitar 1.600 hampir 1.500 orang yang voting. Jadi di Twitter itu ditanya, kalau misalkan kamu dikasih duit 10 juta sama satu Bitcoin, kamu pilih mana? Gitu, Pak. Jadi mm. ada survei seperti itu yang jawab juga 1.500 orang dan ternyata yang menang adalah mau 10 juta. Ya. Jadi simpel-simpelnya ya, gue Oke. kasih lo hadiah. Mau 10 juta atau satu Bitcoin. 60% orang itu jawab mau 10 juta. Dia bilang, aduh saya nggak Oke. tahu Bitcoin itu apa. Jadi berarti sebenarnya masih banyak, masih peluangnya itu besar. Jadi kalau kita bicara soal peluang, memang kecil Pak. Masih sekarang usernya masih kecil di Indonesia. Mungkin nggak sampai 2 juta, nggak sampai 2 juta orang ya. Tapi ini dibandingkan penduduk Indonesia yang 260 juta gitu. Jadi masih sangat jauh sekali. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara soal e-commerce, ya karena kan saya backgroundnya di e-commerce, jadi itu sama seperti 10 tahun yang lalu. Jadi usernya masih 1 juta orang ya kurang ya. Jadi itu masih peluangnya besar sekali. Jadi kalau kita lihat memang peluangnya besar karena memang belum banyak orang tahu dan ini adalah apa namanya peluang bagi para pemain-pemain saat ini gitu loh. Dan ini hambatannya adalah tetap seperti yang tadi saya bilang di edukasi. Pertama di edukasi. Yang kedua adalah bagaimana big player itu masuk. Nah, jadi kalau sudah big player itu masuk, biasanya big player yang akan membantu edukasi. Ya, jadi big player kita belum tahu siapa ya big playernya siapa saya juga nggak mau ini maksudnya nggak mau mengira-ngira tapi kalau big player itu masuk ya maksudnya tuh dia sudah memiliki user yang jutaan. Nah itu dia jadi dari user yang misalkan puluhan juta, 100 juta gitu kita nggak tahu siapa tapi itu yang mengedukasi usernya untuk masuk ke blockchain nah itu bakal bakal masif. Jadi kalau misalkan Mm, dari kekuatan dari para pemain early adopter seperti kita, misalkan dari JC, dari Vexonium itu rasanya pertumbuhannya bakal tetap masih biasa, belum belum masif. Jadi makanya seperti tadi saya bilang, jadi ketika digital currency ini muncul,
misalkan di China sudah benar-benar launching, sekarang kan belum ya. Jadi dia hanya dipakai di beberapa kota sama beberapa e-commerce sudah pakai. Tapi kalau udah benar-benar enabler itu semua, itu bakal gila Pak. Itu bakal pertumbuhan cepat. Jadi langsung eksponensial. Dari yang gini pertumbuhan bisa jadi gini. Bisa jadi kayak Gojek atau pertumbuhan e-commerce 5-6 tahun yang lalu kita nggak tahu tiba-tiba dari yang nggak ada apa-apa tiba-tiba langsung eksponensial. Nah itu kan belum tahu. Makanya dari situ adalah bagaimana big player itu masuk, dia akan mengedukasi semua masyarakat gitu. Jadi sebenarnya kuncinya di situ. Jadi makanya Ya, ini kita nggak apa-apa, kita terus edukasi. Ya. ya. Saya totally agree sih Pak, karena kalau misal, tapi kalau berkaitan dengan yang namanya adoption, kadang-kala kita melihat uh, uh, adoption pada saat terbesar itu, contoh kita melihat balik ke tahun 2017 nih. Nah, pada saat itu kan harga Bitcoin lagi volatile ya, sangat-sangat volatile yang pada saat Bitcoin itu menyentuh angka all time high. Nah, pada saat itu kan banyak sekali ya, dari retail, dari mana-mana, itu semua langsung terjun ke crypto. Nah, sekarang kita bisa melihat beberapa hal juga yang kita sudah perhatikan selama ini adalah sudah mulai banyak juga, selain dari government ya, government wise, kita melihat banyak juga institutional investor yang udah mulai masuk ke crypto, Pak. Mungkin Ya. mulai berinvestasi. Kemudian kita melihat juga banyak seperti hedge fund company di US ataupun di mana-mana itu sudah mulai menyisikan portfolio-portfolio mereka itu ke crypto investment. Yang maybe dulunya itu di stock, di yields ya. Sekarang ya udah banyak sekali yang mulai jump into ini crypto space. Nah, saya rasa itu merupakan satu indikasi yang baik juga ya, Pak ya, Ya. untuk blockchain pada umum. Iya, kalau itu kita lihat itu dari sisi adopsi dari kripto, Pak. Jadi kalau kita lihat dari adopsi dari kripto, dari sisi investment memang itu sudah banyak sekali dari hedge funds, dari retail investor yang dulunya memang belum masuk ke kripto, sekarang sudah masuk. Itu sudah sebuah hal yang cukup menggembirakan ya maksudnya. Dan di kripto juga banyak sekali kita juga bisa ada jenis orang tuh berinvestasi itu banyak kalau di kripto ya. Jadi kalau kita lihat bukan hanya dia trading di spot market, dia bisa main futures di kripto, bisa juga yang sekarang lagi ngetrend tuh DeFi, bisa yield Hmm. farming, dia main game. Jadi Hmm. aset itu jadi menjadi sebuah kripto aset itu menjadi sebuah utilitas sebenarnya. Jadi sebenarnya pilihan orang tuh masuk tuh banyak kalau di kripto. Jadi ketika dia Hmm. masuk, ketika dia coba, wah ternyata bisa, ini adalah sebuah dunia baru yang besar. Jadi sebenarnya ini. Jadi makanya tadi ada dua hal yang membuat orang tuh masuk Pak. Yang pertama dari penetrasi Bitcoin terutama. Karena Bitcoin ini adalah Hmm. jujur ya sampai saat ini adalah dia adalah entry point dari semuanya. Ya, dari dunia kripto tuh Ya. entry pointnya adalah Bitcoin. Ya, saya juga masih percaya itu. Jadi sampai sekarang entry pointnya adalah di Bitcoin yang pertama. Dan yang kedua, entry point orang adalah di digital currency sebenarnya. Jadi ini kan belum. Hmm. Jadi sebenarnya kalau Hmm. sudah ini digital currency ini penetrasinya bakal lebih gila daripada Bitcoin, Pak. Karena semua orang bayangin kalau USD Yuan China itu jadi blockchain ya, ya bukannya usernya bukan cuma 10 juta, jadi 1 miliar usernya gitu. Jadi sebenarnya kalau ketika itu masuk kan udah luar biasa. Jadi tapi penetrasinya cuma dua, dari entry-nya dari Bitcoin, yang kedua dari digital currency, dari mata uang masing-masing dunia. Jadi dua-dua ini ya entry point yang mesti kita tunggu sebenarnya. Ya menurut saya. Iya, 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 iya. Bahkan kalau kita berbicara tentang Bitcoin itu lebih panjang lagi ceritanya, Pak. Karena karena mungkin kalau dulu 2017 pada saat John McAfee keluar mengatakan Bitcoin itu bakal menyentuh $1 juta dan sebagainya, orang menganggap itu hal yang gila. Sekarang kalau kita baca di mana-mana justru CEO dari big hedge fund company atau banyak sekali ya orang-orang figur-figur publik yang justru sekarang juga ikut-ikutan dalam apa memberikan prediksi Bitcoin yang gila-gilaan, bisa sampai 500.000 sampai 1 juta dan sebagainya. Saat sekarang ini banyak sekali di internet Pak ya, kalau kita bisa lihat berita-berita seperti itu. Iya, kalau saya pribadi sebenarnya memang termasuk orang yang sangat terinspiring ya dengan Bitcoin ya maksudnya. Karena dari Bitcoin itu sebenarnya adalah yang kita bisa pelajari sebenarnya adalah bagaimana dia itu bisa bertumbuh tanpa istilahnya tanpa CEO, Pak, tanpa tanpa ini tanpa Mhm. orang di belakang. Ya. Dia bisa grow the organisasi itu secara otomatis. Nah, ini sebenarnya hebatnya Mhm. Bitcoin. Jadi Bitcoin itu tidak Mhm. bisa dihentikan oleh siapapun. Jadi benar-benar mau ada perang, mau ada apa, jadi nggak ada satupun negara yang bisa hentikan Bitcoin. Jadi dia benar-benar sudah sangat desentralisasi. Jadi ini yang membuat Bitcoin itu powerful ya sampai saat ini. Dan itu menginspirasi Ya. banyak orang.
ke ekosistem ini. Dan saya sih percaya sebenarnya Bitcoin tuh istilahnya dia digital gold lah. Jadi dan menurut saya sih bahkan lebih 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 gold daripada gold itu sendiri kalau menurut saya. Jadi Ya, ya. Bitcoin adalah menjadi sebuah digital gold dengan konsepnya yang transparan, desentralisasi, dia tidak diatur oleh siapapun sebenarnya. Jadi ini yang membuat Mhm. dari konsep dasar inilah muncul beberapa blockchain-blockchain tipe selanjutnya. Dan kita mencoba untuk menjadi desentralisasi tapi lebih kepada use case yang lebih banyak gitu. Bisa dipakai di bisnis, bisa dipakai di supply chain, di macam-macam gitu. Mhm. Jadi, tapi semuanya tetap sama, inspirasinya dari Bitcoin. Ya, ya, ya. Saya sendiri juga big fan of Bitcoin sebenarnya, Pak. Ya, Jadi, uh, ya memang luar biasa sih ya. Ya, yang selalu kita lakukan juga sebenarnya kita berusaha mengedukasi masyarakat kita ini untuk bisa lebih mengerti lagi apa itu blockchain. Jadi bukan hanya sekedar Bitcoin atau koin-koin yang lain, tapi sebenarnya kita lebih ke bagaimana sih kita menggunakan teknologi blockchain ini untuk kita bisa meng-create sebuah use case yang mungkin jauh lebih bagus daripada bisnis model konvensional sebelumnya, Pak. Nah, jadi memang kita juga sering-sering banget ya buat kayak webinar, kemudian education, seminar dan sebagainya. Saya yakin di Vexanium sendiri juga mungkin menjalankan hal yang sama, Pak ya, kalau dalam ya, hal education ya. Ya, jadi memang harapan ya. kita adalah teknologi blockchain kedepannya ini bakal menjadi satu teknologi inovatif yang memang benar-benar itu bakal uh, seperti apa internet ya, perkembangan internet ya dari zaman dulu sampai ke sekarang ya. Nah, cuman yang mungkin untuk teman-teman yang bisa jadi early adopters, ya itu jauh lebih bagus lagi. Karena kalau semakin cepat kita bisa beradaptasi dengan inovasi baru, ya saya rasa kita juga bisa mendapatkan benefit dari hal itu. Nah, Pak, mungkin Ya. sebelum kita tutup sesi kita, mungkin ada sedikit pesan-pesan lagi dari Pak Dani. Ya sih kalau dari saya sih memang saat ini blockchain masih baru ya, kita semua masih di early adopter, jadi ya memang use case juga terutama masih banyak yang lagi dicoba ya, jadi beberapa banyak use case yang lagi dicoba. Jadi ketika ini sudah masif, ini bakal luar biasa karena sebenarnya kalau kita bicara inovasi internet kan banyak muncul perusahaan-perusahaan startup tuh. Nah, bayangin ya di perusahaan-perusahaan startup ini semua nanti semuanya bisa menggunakan teknologi blockchain itu luar biasa, itu bakal besar sekali, sangat masif. Tapi sekarang memang belum, sekarang masih dalam tahap public blockchain, private blockchain, use case ke enterprise. Tapi ini pelan-pelan ini akan mulai mulai berpindah ke tempat yang baru. Dan bagi para early adopter sebenarnya adalah kesempatan besar sebenarnya di sini karena kita bisa melihat ada banyak revolusi-revolusi baru di dunia internet khususnya dalam waktu beberapa tahun mendatang. Dan ini sebenarnya baru dimulai. Gitu. Jadi memang masih butuh waktu dan memang kita sebagai early adopter ya selain misalkan mungkin sekarang banyak early adopter lebih kepada dia coba ke trading ya, tapi mungkin bisa coba dari sisi teknologinya memakai sebenarnya aplikasi blockchain itu seperti apa sih, desentralisasi aplikasi itu apa sih, DeFi itu apa sih, mesti mesti dicoba itu. Jadi dari situ mungkin bisa terjadi, wah ternyata emang bagus nih yang dulunya kayak gini sekarang seperti ini. Jadi Ya, kalau menurut saya sih mesti dicoba. Jadi selain trading, mungkin trading di GIC atau di mana bisa mulai coba pakai use case dari blockchain itu sebenarnya ada banyak debt, ada banyak DeFi, mungkin mungkin pertama kali aneh karena kan kalau yang di non blockchain kan kita daftar pakai username, pakai password, kalau kita lupa kita bisa forget password. Nah kalau di blockchain itu kan enggak. Jadi karena di blockchain itu konsepnya adalah digital identity, artinya adalah data itu benar-benar punya saya. Jadi nggak dimiliki oleh Facebook, nggak dimiliki oleh Google. Jadi kita harus bertanggung jawab atas data kita sendiri. Nah ini sebenarnya masih butuh banyak edukasi. Jadi dari situ baru kita bisa coba pakai di DeFi, di Dev dan kawan-kawan. Jadi memang perlu coba sih sebenarnya Pak, perlu edukasi untuk mencoba. Dan saya yakin orang-orang ketika dia coba, dia baru sadar, wah ternyata ini luar biasa loh teknologi blockchain ini. Jadi sebenarnya ya. itu yang berbeda. Jadi yang mesti dicoba. Jadi setelah mempelajari edukasi itu harus dicoba. Ya, ya, ya. Saya setuju sih Pak, saya setuju. Jadi memang yang namanya teknologi blockchain ini kan mungkin merupakan satu teknologi yang baru. Jadi kita juga sangat encourage ya semua orang yang mungkin belum paham tentang teknologi blockchain, ya coba belajar. Karena di dalam teknologi blockchain itu dari segi use case-nya dan sebagainya itu saya yakin banyak sekali hal-hal baru yang bisa kita pelajari.
Nah, thank you banget Pak Dani atas Ya, insight-nya. sama-sama Pak Peter. Menarik banget sebenarnya public chain-nya Vexanium, tapi mungkin waktu kita nggak cukup, nanti mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol lagi nih Pak. Iya, oke Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Pada Japri, Pak. Ya, ya. Thank you Pak udah bergabung dengan kita di sesi hari ini. Ya, Uh, sama-sama. be safe. See you again Pak. Ya, see you again ya. Terima kasih ya. Thank you semuanya. Oke.